Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 328, Upacara Pernikahan. Atau apa? Jian Wushuang menatap Ni Wuxin dengan wajah tenang. Jika dia mengancam orang lain, mungkin saja berhasil. Namun, tidak berhasil pada Jian Wushuang. Jian Wushuang menghentikan Cimei di jalan sebelumnya karena dia tidak ingin menarik perhatian. Faktanya, dia dan Cimei memandang rendah Ni Wuxin. Bahkan jika itu adalah seluruh sekte awan ajaib, Jian Wushuang tidak akan peduli. Nak, aku tidak keberatan membunuhmu, kata Ni Wuxin dingin. Oh, apakah kau berencana untuk membunuh kami di dalam lembah Ais Neter? Kata Jian Wushuang. Dia tidak perlu takut dan tidak khawatir akan menarik perhatian lembah Ais Neter. Bagaimanapun, mereka berada di dalam lembah Ais Neter. Mereka semua adalah tamu. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia sedang gila. Karena itu, Jian Wushuang sama sekali tidak khawatir. Baiklah. Ni Wuxin tersenyum dingin dan berkata, kau benar. Kita sekarang berada di dalam Ais Nether Valley, jadi aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi kau tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Setelah pernikahan besok, kau harus pergi, dan tidak akan ada yang membantumu. Setelah mengatakan itu, Ni Wuxin mendengus dan pergi bersama pria kuat berambut ungu itu. Pendekar pedang, bagaimana mungkin kau tidak marah? Jika aku jadi kau, aku akan membunuhnya. Cimei berdiri di samping Jian Wushuang dan berkata dengan senyum yang menarik. Dia bajingan hina, kenapa aku harus peduli? Jian Wushuang berkata sambil tersenyum, kita harus lebih memperhatikan pernikahan besok, Ye Chen, dan Ais Nether Valley. Setelah kembali ke kamar, Jian Wushuang duduk bersila di tempat tidurnya dan mengeluarkan daun itu. Kau telah menghabiskan lebih dari 2000 permata ungu. Jangan mengecewakanku. Jian Wushuang memiliki sedikit ekspektasi. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit di Cakrawala. Setelah duduk di tempat tidur sepanjang malam, Jian Wushuang membuka matanya dan menarik napas saat senyum mengembang di wajahnya. Ini benar-benar harta karun untuk memahami asal-usul dunia. Sehelai daun yang tampak biasa saja tetapi mengandung kekuatan seluruh dunia, sama kokohnya dengan benua Nanyang. Sulit dipercaya. Misterius. Jian Wushuang merasa senang. Setelah bermeditasi dengan daun itu selama 1 malam, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang asal mula dunia. Dunia dalam daun banyak memberinya inspirasi. Hanya sehelai daun. Jian Wushuang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bagaimana dengan seluruh pohon dunia? Pada saat ini, tikus atat, tikus atat, tikus atat. Satu demi satu, lonceng berdentang dengan suara yang dalam dan bergema di lembah es Nether. Apakah pernikahannya akan dimulai? Jian Wushuang mengangkat kepalanya dengan cahaya tegas dan dingin bersinar di matanya. Saat lonceng berdentang, para ahli dari semua kekuatan, sekte, dan ahli penyendiri, yang datang ke lembah Ais Nether, mulai berkumpul menuju panggung besar di pusat lembah Ais Nether. Jian Wushuang dan Cimei juga pergi ke sana. Banyak orang berkumpul di sana, tetapi mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satu diperuntukkan bagi para ahli dari kekuatan dan sekte benua Nanyang. Hampir semua sekte terkenal di benua Nanyang telah mengirimkan perwakilannya. Mereka yang berdiri di depan adalah dari Istana Kaisar Suci dan Sekolah Alkimia, diikuti oleh 2 lembah, 4 kuil, dan 8 sekte. Di antara 8 sekte, Sekte Daluo Surga telah menggantikan Sekte Pedang Liar sebagai salah satu dari 8 sekte teratas setelah pertarungan setengah tahun lalu. Mereka yang berdiri di belakang mereka berasal dari sekte lama yang terkenal di benua Nanyang. Dibandingkan dengan sekte-sekte teratas, sekte-sekte lama itu jauh lebih lemah. Sekte Awan Ajaib adalah salah satu sekte lama, dan Master Wuxin memimpin perwakilan dari Sekte Awan Ajaib. Kelompok lainnya adalah tempat para ahli penyendiri berkumpul. Pernikahan di lembah Ais Nether menarik banyak ahli penyendiri. Jian Wushuang dan Cimei berdiri bersama mereka. Namun, orang-orang di sekitar mereka menatap mereka dari waktu ke waktu. Apakah mereka orang-orang yang membeli daun dari pohon dunia di lelang harta karun tadi malam? Saya mendengar bahwa Tuan Wuxin meminta untuk membeli daun itu seharga 1000 permata ungu setelah lelang harta karun, tetapi mereka menolaknya. Jika aku jadi dia, aku juga akan menolak. Daun itu sangat berharga dan dia membayar 2200 permata ungu untuk itu. Namun, Tuan Wuxin ingin membelinya hanya dengan 1000 permata ungu. Dia pasti bercanda. Tidak, itu ancaman. Tunggu dan lihat, Master Wuxin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka saat mereka berada di lembah Ais Nether, tetapi begitu mereka pergi, Master Wuxin akan mengejar mereka. Banyak orang diam-diam mendiskusikan Jian Wushuang dan Cimei sambil menatap mereka dengan rasa kasihan di mata mereka. Namun, Jian Wushuang dan Cimei tetap tenang dan tenang. Jian Wushuang menatap langsung ke tempat di mana para ahli dari sekte kuat itu berkumpul.
Pertama, dia melihat Istana Kaisar Suci. Istana Kaisar Suci telah mengirim 3 orang untuk menghadiri pernikahan tersebut. Pemimpinnya adalah seorang tetua yang kuat, yang tampak seperti orang biasa, tetapi sebenarnya dia adalah seorang ahli dari alam suci. 2 orang lainnya hanyalah setengah suci. Itu normal. Para ahli dari Saint Realm memiliki pangkat tinggi dan merupakan prajurit inti dalam sebuah sekte. Istana Kaisar Suci dan Sekolah Alkimia hanya memiliki sedikit dari mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi Istana Kaisar Suci untuk mengirim 1 orang untuk menghadiri pernikahan tersebut. Orang-orang yang berdiri di samping mereka berasal dari Sekolah Alkimia. Mereka dipimpin oleh Wang Yuan. Jian Wushuang tidak mengenal 2 orang lainnya, tetapi dia dapat mengetahui bahwa mereka telah mencapai transendensi ilahi hanya dengan sekali pandang. Kecuali Istana Kaisar Suci dan Sekolah Alkimia, Jian Wushuang hanya melirik sekte lain, kurang memperhatikan mereka. Kemudian matanya beralih ke area yang dihuni para ahli penyendiri. Matanya langsung tertuju pada seorang pria berwajah dingin, yang mengenakan pedang merah darah di punggungnya.